Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Dalam khazanah Primbon Jawa kuno, tidak semua manusia dilahirkan dengan energi yang sama. Ada yang membawa energi bumi, tenang, stabil, dan mengalir mengikuti arus. Namun ada pula yang lahir dengan energi langit, energi panas yang bergerak, bergejolak, dan penuh dorongan takdir. Weton Pahing termasuk golongan yang terakhir. Primbon menyebut Pahing sebagai weton yang lahir ketika pertemuan unsur api, cahaya, dan angin langit sedang kuat. Inilah sebabnya, sejak awal kehidupan, orang Pahing tidak pernah benar-benar hidup biasa. Banyak pemilik weton Pahing merasakan hal yang sama. Sejak kecil hidup terasa lebih berat dibanding orang lain. Jalan hidup sering berbelok tiba-tiba. Kebahagiaan datang singkat, lalu disusul ujian panjang. Merasa berbeda, tapi sulit menjelaskannya. Ini bukan kebetulan. Dalam Primbon, Pahing digambarkan sebagai jiwa yang dititipi misi. Energi langit yang turun bersamaan dengan kelahiran Pahing bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk perjalanan besar. Orang Pahing seringkali lahir di keluarga sederhana, bahkan penuh keterbatasan. Bukan karena nasibnya buruk, tetapi karena jiwanya sedang dilatih sejak dini. Primbon Jawa kuno menuliskan sebuah pitutur. Sing kawiwitan saka langit, ora oleh urip kepenak ing wiwitan. Artinya, mereka yang berasal dari energi langit tidak diberi hidup mudah di awal, karena jalannya tidak boleh lemah. Inilah mengapa Pahing sering diremehkan, tidak dianggap, dipandang sebelah mata, selalu diuji mental dan kesabarannya. Namun di balik semua itu, tersimpan satu rahasia besar. Setiap ujian pada weton Pahing bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan wadah rezeki. Energi langit tidak bisa berdiam dalam jiwa yang rapuh. Ia butuh batin yang ditempa, hati yang pernah hancur, dan mental yang sudah berkali-kali bangkit. Itulah sebabnya, orang Pahing jarang menyerah sepenuhnya. Sekuat apapun dihantam hidup, selalu ada tenaga aneh yang membuatnya bangkit kembali. Kadang tanpa harapan, kadang tanpa rencana, namun selalu bangkit. Primbon menyebut fase ini sebagai pangudharan jiwa, pengelupasan lapisan batin, lapisan kesombongan, ketakutan, dan ketergantungan pada manusia lain perlahan dihilangkan. Hingga suatu saat, ketika waktunya tiba, energi langit dalam diri Pahing akan bergerak aktif. Dan pada saat itu, hidup yang dulu penuh tekanan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Pertemuan penting terjadi secara kebetulan. Kesempatan besar muncul setelah kegagalan pahit. Semua ini adalah awal dari takdir besar weton Pahing. Maka jika Anda adalah pemilik weton Pahing, dan hidup Anda terasa berat sejak awal, ingatlah satu hal penting dari bab ini. Anda tidak sedang salah jalan. Anda sedang berjalan di jalur langit. Banyak pemilik weton Pahing menjalani hidup dengan satu pertanyaan yang sama, meski jarang diucapkan. Kenapa hidupku terasa lebih berat dibanding orang lain? Sejak usia muda, orang Pahing sering dihadapkan pada kondisi yang tidak seimbang. Saat teman sebaya menikmati masa tenang, ia justru diuji. Saat orang lain diberi kemudahan, ia harus berjuang lebih keras untuk hasil yang sama. Dalam Primbon Jawa, kondisi ini bukan kebetulan. Weton Pahing dipercaya memiliki daya tampung takdir yang besar, sehingga ujiannya pun tidak bisa kecil. Ibarat wadah, jiwa Pahing tidak diciptakan untuk menerima rezeki biasa. Ia disiapkan untuk menampung sesuatu yang besar, dan wadah besar harus ditempa lebih lama. Ujian yang datang pada weton Pahing sering berbentuk kehilangan lebih cepat, kekecewaan berulang, dikhianati orang yang dipercaya, usaha yang hampir berhasil, lalu runtuh di depan mata. Primbon menyebut fase ini sebagai ujian pembakaran batin. Bukan untuk menyakiti,
melainkan untuk membakar sisi rapuh yang tidak sanggup menahan energi langit. Orang pahing sering tidak diberi jalan mudah karena jiwanya tidak boleh manja. Jika terlalu dimudahkan sejak awal, energi besarnya justru akan merusak dirinya sendiri. Itulah sebabnya banyak pahing tumbuh dengan mental keras, terbiasa menyimpan luka sendirian, jarang mengeluh, tapi lelah di dalam. Namun di balik semua itu, ada satu keistimewaan besar. Setiap kali weton pahing jatuh, ia tidak benar-benar hancur. Selalu ada daya misterius yang membuatnya bertahan, meski tidak tahu untuk apa. Kadang bukan karena harapan, melainkan karena ia belum diizinkan menyerah. Primbon menyebut kondisi ini sebagai tanda di jogo langit, tanda bahwa hidupnya sedang diawasi. Langit tidak membiarkan pahing berhenti di tengah jalan. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap air mata yang disembunyikan, perlahan membentuk kedalaman batin. Dan disinilah letak rahasianya. Rezeki besar tidak bisa masuk ke jiwa yang dangkal. Ia hanya mau menetap pada batin yang pernah diuji, yang tahu rasanya kehilangan, yang tidak mudah silau oleh kemewahan. Karena itu, ujian berat weton pahing sebenarnya adalah tanda kepercayaan. Langit seolah berkata, "Kamu sanggup, maka kamu diuji." Jika Anda adalah weton pahing dan merasa hidup terlalu keras, ingatlah ini baik-baik. Anda tidak diuji karena lemah. Anda diuji karena kuat. Dan setiap ujian yang Anda lalui saat ini, sedang mendekatkan Anda pada fase hidup di mana rezeki tidak lagi harus dikejar, melainkan datang menghampiri. Tidak semua pemilik weton pahing langsung merasakan kekuatan energi langitnya. Pada sebagian orang, energi itu tidur lama, terkunci oleh luka, rasa takut, dan tekanan hidup yang bertumpuk. Namun Primbon mengajarkan satu hal penting, energi langit tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Biasanya, kebangkitan energi ini terjadi setelah seseorang melewati ujian yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Bukan ujian kecil, melainkan ujian yang hampir membuatnya menyerah sepenuhnya. Pada fase inilah, tanda-tanda mulai bermunculan. Tanda pertama yang sering dirasakan adalah batin menjadi sangat peka. Pemilik weton pahing mulai mudah merasakan firasat, bisa membaca suasana tanpa kata. Merasa tidak enak sebelum sesuatu terjadi. Kadang firasat ini muncul tiba-tiba, tanpa alasan logis. Namun anehnya, firasat itu sering terbukti benar. Primbon menyebut ini sebagai kebukaan jalur langit, ketika batin mulai tersambung dengan arus takdirnya sendiri. Tanda kedua, ketidaknyamanan pada hidup yang biasa-biasa saja. Orang pahing yang energinya mulai aktif, tidak betah berada di zona nyaman. Merasa gelisah jika hidup terlalu datar. Seakan ada dorongan dari dalam untuk bergerak, meski belum tahu kemana. Ini bukan ambisi kosong. Ini adalah panggilan takdir. Energi langit tidak cocok diam terlalu lama. Jika dipaksa stagnan, batin pahing justru terasa sesak dan gelap. Tanda ketiga, rezeki mulai datang dari arah yang tidak terduga. Bukan dari jalur yang direncanakan, tetapi dari pertemuan tidak sengaja. Kesempatan yang muncul tiba-tiba. Jalan hidup yang awalnya tampak seperti kegagalan. Seringkali, apa yang dianggap kejatuhan justru menjadi pintu awal rezeki. Primbon menyebut fase ini sebagai balik arah nasib. Tanda keempat, emosi menjadi lebih stabil meski hidup belum sepenuhnya baik. Aneh, tetapi nyata. Masalah masih ada. Tekanan belum sepenuhnya hilang. Namun batin terasa lebih tenang, lebih siap menerima apapun. Ini tanda bahwa energi langit mulai mengambil alih kendali, menggantikan kepanikan dengan keteguhan. Dan tanda kelima, yang paling kuat, Anda tidak lagi takut diremehkan. Jika dulu hinaan dan pandangan rendah membuat Anda sakit hati, sekarang justru terasa hambar. Bukan karena Anda kebal, melainkan karena batin Anda sudah tahu nilainya sendiri.
Primbon menyebut kondisi ini sebagai jiwa sing wis ngerti dalane dewe, jiwa yang sudah mengenali jalannya. Pada tahap ini, weton pahing sering terlihat lebih diam, tapi auranya kuat, lebih sederhana, tapi wibawanya terasa. Tidak banyak bicara tentang rencana, tapi langkahnya mantap. Energi langit tidak berisik. Ia bekerja dalam diam. Jika Anda mulai merasakan tanda-tanda ini, satu hal perlu Anda pahami. Ini bukan akhir ujian, melainkan tanda bahwa arah hidup Anda sedang berbalik. Setelah energi langit aktif, rezeki tidak selalu datang cepat, tetapi arah hidup mulai benar. Dan ketika arah sudah benar, waktu hanyalah soal jarak. Dalam primbon Jawa, ada satu fase kehidupan weton pahing yang sangat menentukan. Fase ini tidak selalu disadari, namun dampaknya mengubah segalanya. Fase ini disebut sebagai wanci kaulasan langit. Saat langit mulai turun tangan setelah melihat batin manusia ditempa habis-habisan. Berbeda dengan weton lain, rezeki besar pada weton pahing tidak datang saat hidup sedang tenang. Justru ia muncul ketika harapan terasa menipis, keadaan seolah buntu, tenaga sudah terkuras, doa terasa diucapkan tanpa suara. Banyak pahing mengalami titik ini. Titik ketika ia berkata dalam hati, "Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi hidup tetap seperti ini." Primbon menyebut titik ini sebagai batas sabar manusia. Dan justru di titik inilah, rezeki mulai bergerak mendekat. Bukan datang tiba-tiba dalam bentuk kemewahan, melainkan hadir sebagai pergeseran kecil yang sering diremehkan. Bertemu orang baru secara tak sengaja. Mendapat tawaran yang awalnya terlihat sepele. Gagal di satu jalan, tapi dibukakan jalan lain. Kehilangan sesuatu, lalu diganti dengan yang lebih tepat. Banyak pahing tidak sadar bahwa apa yang ia sebut kejatuhan terakhir sebenarnya adalah gerbang awal perubahan nasib. Primbon mengajarkan, nalika wong wis ora enduwe apa-apa kanggo digumuli, ing kono langit wiwit nyedhaki. Artinya, ketika manusia sudah tidak menggenggam apapun dengan nafsu, disitulah langit mulai mendekat. Rezeki pahing tidak datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, tapi konsisten. Sedikit demi sedikit, hidup mulai berubah. Pikiran lebih jernih, keputusan lebih tepat, langkah terasa mengalir, hambatan mulai berkurang. Bukan karena masalah hilang sepenuhnya, melainkan karena energi langit sudah sejalan dengan arah hidupnya. Pada fase ini, weton pahing sering terlihat lebih tenang menghadapi tekanan, tidak tergesa mengejar apapun, fokus pada satu jalan yang terasa, klik, di batin. Inilah tanda bahwa rezeki bukan lagi dikejar, melainkan sudah menemukan jalannya sendiri. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki sing wis enduwe dalan, rezeki yang sudah punya jalan. Dan ketika rezeki sudah punya jalannya sendiri, manusia hanya perlu menjaga sikap dan niat. Kesombongan kecil saja bisa memperlambatnya. Keluhan berlebihan bisa mengaburkannya. Namun jika batin dijaga, rendah hati, tidak melupakan masa sulit, tidak meremehkan orang lain, maka rezeki akan terus mendekat tanpa disadari. Hingga suatu hari, Anda menoleh ke belakang dan baru menyadari, hidup yang dulu terasa penuh tekanan, perlahan berubah menjadi kehidupan yang stabil dan bermakna. Dan orang-orang yang dulu meremehkan, hanya bisa terdiam melihat perubahan itu. Itulah cara langit bekerja pada weton pahing. Pelan, dalam, dan tepat sasaran. Dalam primbon Jawa, energi langit yang menaungi weton pahing bukan energi yang bisa diperlakukan sembarangan. Ia memberi kekuatan besar, tetapi juga menuntut kedewasaan batin. Banyak pemilik weton pahing tidak gagal karena kurang usaha, melainkan karena tanpa sadar melanggar pantangan batin. Dan ketika pantangan ini dilanggar, rezeki yang tadinya sudah dekat, bisa menjauh perlahan tanpa tanda. Pantangan pertama weton pahing adalah meremehkan orang yang berada di bawahnya. Primbon menegaskan, energi langit sangat sensitif terhadap sikap hati.
Jika orang Pahing mulai merasa lebih tinggi, merasa dirinya pantas dihormati, merendahkan orang kecil atau lemah, maka energi yang tadinya mengalir akan berbalik arah. Bukan langsung dihancurkan, melainkan diperlambat, dibuat tersendat, hingga pemiliknya merasa, kenapa sekarang semuanya serba susah lagi? Pantangan kedua adalah sombong saat baru merasakan hasil. Weton Pahing sering mengalami lonjakan hidup yang cepat. Dari diremehkan, lalu tiba-tiba diperhitungkan. Di titik inilah banyak yang tergelincir. Primbon menyebut kesombongan Pahing sebagai gembol geni nganggo suket, membawa api dengan jerami. Sekali tersulut, semuanya bisa hangus dalam sekejap. Pantangan ketiga adalah mengingkari janji dan kepercayaan. Energi langit hanya mau menetap pada jiwa yang teguh ucapannya. Jika Pahing mudah berjanji tapi sulit menepati, mengkhianati kepercayaan demi keuntungan cepat, maka yang pergi pertama kali bukan rezeki, melainkan keberkahan. Dan tanpa keberkahan, rezeki sebesar apapun akan terasa bocor. Pantangan keempat adalah melawan suara batin demi nafsu sesaat. Weton Pahing dianugerahi intuisi kuat. Namun jika intuisi ini diabaikan, demi ambisi, demi gengsi, demi keinginan sesaat, Primbon menyebut akibatnya sebagai salah langkah tak kasat mata. Secara lahiriah tampak baik-baik saja, namun pelan-pelan. Hubungan rusak, usaha macet, hati terasa kosong. Pantangan terakhir yang paling berat adalah melupakan masa sulit dan asal-usul diri. Ketika Pahing lupa bagaimana rasanya jatuh, lupa siapa yang dulu menolong, lupa bagaimana ia ditempa oleh kesulitan. Saat itulah energi langit menarik diri dengan halus. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan. Primbon mengajarkan satu kunci agar energi langit tetap menetap. Sing andhap asor, sing eling, lan sing setia marang atine dewe. Rendah hati, selalu ingat, dan setia pada hati nurani. Jika pantangan dijaga, rezeki mengalir pelan tapi pasti. Penolong datang tanpa diminta. Jalan hidup terbuka tanpa harus memaksa. Namun jika diabaikan, energi langit tidak marah, ia hanya menjauh. Dan jarak inilah yang sering disalahartikan sebagai nasib buruk. Pada akhirnya, setiap pemilik weton Pahing akan tiba di satu titik sunyi. Bukan sunyi karena kesepian, melainkan sunyi karena batinnya sudah tidak gaduh lagi. Inilah fase ketika seseorang berhenti bertanya, kenapa hidupku begini? Dan mulai memahami, oh, ternyata inilah alasannya. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai mulih marang jati diri, kembali ke hakikat diri. Di tahap ini, weton Pahing tidak lagi sibuk membuktikan apapun pada dunia. Ia tidak haus pengakuan, tidak gelisah oleh penilaian orang, tidak lagi terseret oleh iri dan dengki. Karena batinnya sudah tahu, jalan hidupnya tidak sama dengan yang lain. Orang Pahing yang sudah sampai tahap ini biasanya terlihat sederhana. Tidak berisik, tidak pamer. Namun kehadirannya terasa. Aura tenang yang dimilikinya bukan datang dari harta, melainkan dari kedamaian batin yang pernah melewati badai. Primbon mengajarkan bahwa rezeki sejati weton Pahing bukan hanya tentang uang. Rezekinya adalah ketahanan jiwa, ketajaman intuisi, keberanian mengambil keputusan besar, dan kemampuan bangkit tanpa kehilangan arah. Ketika weton Pahing sudah selaras dengan energi langitnya, hidup tidak lagi terasa seperti medan perang. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang, namun semuanya terasa lebih terkendali. Bukan karena hidup menjadi mudah, melainkan karena Anda sudah menjadi pribadi yang kuat. Di titik inilah, banyak Pahing menyadari sesuatu yang mengejutkan. Rezeki besar sering datang setelah ia berhenti terlalu mengejarnya. Saat niatnya lurus, sikapnya rendah hati, dan langkahnya mantap, rezeki datang seperti tamu yang tahu alamat. Primbon menutup perjalanan weton Pahing dengan satu pitutur penting. Sing kuat atine,
ora bakal kesasar dalane. Orang yang kuat hatinya, tidak akan tersesat jalannya. Maka jika Anda adalah weton pahing, dan hari ini hidup Anda masih terasa berat, jangan berkecil hati. Mungkin Anda sedang berada di detik-detik terakhir sebelum perubahan besar. Mungkin Anda sedang diuji untuk terakhir kalinya. Atau mungkin, energi langit sedang memastikan bahwa Anda benar-benar siap menerima apa yang akan datang. Tetaplah rendah hati. Tetaplah jujur pada diri sendiri. Dan jangan mengkhianati suara batin Anda. Karena ketika waktunya tiba, hidup Anda akan berubah bukan dengan ledakan, melainkan dengan ketenangan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dan saat itu, Anda akan paham satu hal. Semua luka, semua ujian, dan semua air mata tidak pernah sia-sia. Jika kamu merasa isi video ini seperti berbicara langsung ke batinmu, jangan biarkan pesan ini berhenti di kamu saja. Tekan like sebagai tanda syukur, bagikan ke orang yang mungkin sedang diuji seperti kamu, dan subscribe agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan berikutnya yang mungkin sedang disiapkan semesta untukmu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga rezeki dan ketenangan selalu didekatkan.